Mel Hantu, episode 12, Gema-gema dari Kegelapan, kisah mengerikan Danau Walgren. Di tengah-tengah dataran Nebraska, di mana cakrawala membentang tanpa batas dan keheningan sebesar langit, terletak Danau Walgren. Permukaannya yang tenang menyembunyikan rahasia yang mengintai di bawahnya. Selama berabad-abad, penduduk setempat berdesis tentang monster Danau Walgren, makhluk legenda yang konon berdiam di kedalaman keruh. Kehadirannya terasa namun jarang terlihat. Di antara mereka yang berani mendekati danau adalah Sarah, seorang wanita muda dengan rasa ingin tahu yang tak kenal lelah dan kecenderungan untuk mengungkap misteri. Tertarik oleh daya tarik yang tidak diketahui, dia memulai perjalanan untuk mengungkap kebenaran di balik cerita yang diperbincangkan. Penelitian Sarah membawanya ke sebuah kota kecil yang terpencil yang terletak di tepi Danau Walgren. Di sana, dia bertemu dengan seorang nelayan tua bernama Samuel, yang wajahnya yang buram dipenuhi oleh beban tahun-tahun yang dihabiskan di air. Tertarik oleh pencarian Sarah, Samuel setuju untuk berbagi ceritanya tentang danau. Saat api membara di perapian kabin Samuel, dia menceritakan legenda monster Danau Walgren. Mereka bilang dia sudah ada di sini lebih lama dari yang bisa diingat siapapun. Dia memulai, suaranya rendah dan serius. Beberapa mengklaim itu adalah sisa zaman prasejarah, makhluk yang tidak terpengaruh oleh pergantian abad. Sarah mendengarkan dengan seksama saat Samuel menggambarkan pertemuan dengan makhluk itu, tentang perahu yang terbalik oleh kekuatan yang tak terlihat, tentang gema yang menyeramkan bergema di bawah permukaan, dan tentang bayangan yang mengintai di kedalaman. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, Sarah berangkat untuk menjelajahi danau sendiri. Bersenjatakan perahu kecil dan perasaan tak menentu, dia menjelajahi perairan yang diliputi kabut saat senja turun. Danau itu hening, satu-satunya suara adalah gemericik lembut ombak melawan lambung perahu. Saat Sarah mendayung lebih dalam ke dalam kegelapan, rasa dingin menyelinap ke dalam tulangnya, dan dia merasa seolah-olah mata yang tak terlihat mengamatinya setiap gerakannya. Tiba-tiba, gema rendah bergema di sepanjang air, mengirimkan desiran dingin di tulang belakang Sarah. Dia membeku, berusaha menembus tabir kegelapan yang menyelimuti danau. Kemudian, dari kedalaman di bawah, sosok bayangan muncul, sebuah bentuk monster dengan mata bercahaya yang menembus malam. Dengan jantung berdebar, Sarah menyaksikan dengan ngeri saat makhluk itu mengelilingi perahunya. Kehadirannya melemparkan bayangan ketakutan di atas danau. Dia mencoba melarikan diri, tetapi cengkeraman dingin makhluk itu membuatnya terjebak, menariknya ke bawah ke dalam kegelapan. Saat Sarah tenggelam ke dalam kegelapan, dia merasakan rasa takut yang membingkai dirinya. Air itu seolah menekan dari segala sisi, pelukannya yang dingin dan basah mengancam untuk menelan dirinya sepenuhnya. Di tengah kegelapan, pikiran Sarah dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. Apakah makhluk ini yang mengintai di bawah permukaan? Apakah itu sisa dari waktu yang terlupakan, atau sesuatu yang jauh lebih jahat? Tiba-tiba, suara bergema di pikiran Sarah, suara yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan kuno. Itu berbicara tentang rasa sakit dan penderitaan, tentang jiwa yang hilang ke kedalaman danau untuk selamanya. Dan saat Sarah mendengarkan, dia menyadari dengan ngeri bahwa makhluk itu bukan hanya kehadiran fisik, tetapi manifestasi kejahatan murni itu sendiri. Setiap saat berlalu, perjuangan Sarah menjadi semakin putus asa. Cengkeraman makhluk itu semakin kuat di sekitarnya, tangannya yang dingin dan lembab menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Dia bisa merasakan energi jahatnya meresap ke dalam jiwanya, mengisinya dengan ketakutan di luar pemahamannya. Tetapi bahkan di hadapan ketakutan yang tak terbayangkan, Sarah menolak untuk menyerah. Dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan, dia melawan cengkeraman makhluk itu, merasakan kukunya menggali daging licin saat dia berjuang untuk membebaskan diri. Setiap gerakan adalah pertempuran melawan beratnya air, melawan tarikan tak kenal lelah ke dalam kegelapan. Di tengah-tengah ketakutannya, Sarah memanggil setiap ons kekuatan kehendaknya, setiap sisa keputusan terakhirnya. Dengan teriakan primitif yang bergema melalui kedalaman air, dia mendorong dirinya ke batasnya, menggali jalan menuju permukaan dengan keganasan yang hampir gila. Dan kemudian, akhirnya, dengan usaha yang didorong adrenalin, Sarah membebaskan diri dari cengkeraman makhluk itu.
Dia muncul dari air dengan nafas tersengal-sengal, paru-parunya terbakar oleh kebutuhan akan oksigen. Seluruh tubuhnya gemetar oleh kelelahan dan ketakutan. Tetapi cobaannya jauh dari selesai. Saat dia melihat keluar melintasi danau, matanya melebar terkejut melihat pemandangan di depannya. Kegelapan yang dulunya tampak terbatas pada kedalaman kini meluas seperti tentakel asap hitam, meraih menuju pantai dengan kelaparan yang tidak pernah bisa dipuaskan. Sarah bisa merasakan energi jahatnya berdenyut melalui air, memancar dari kedalaman seperti kekuatan jahat yang dapat diraba. Sepertinya itu memanggilnya dengan suara yang membuatnya merinding sampai ke tulang. Pada saat itu, Sarah menyadari bahwa kengerian sejati Danau Walgren bukan hanya makhluk yang berdiam di dalam kedalaman, tetapi kegelapan yang bersembunyi di dalam jiwa sebenarnya. Itu adalah kegelapan yang terhidup dari ketakutan dan keputusasaan, yang berkembang dari penderitaan mereka yang berani untuk terlalu dekat. Dengan perasaan hampa di hatinya, Sarah tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari genggaman kegelapan. Itu adalah kekuatan di luar kendali dan pemahamannya, kekuatan yang akan menghabiskannya, tubuh dan jiwa, jika dia tidak menemukan cara untuk melawan kembali. Tetapi saat dia berdiri di tepi pantai, gemetar oleh kelelahan dan ketakutan, Sarah juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Dia telah menghadapi kedalaman kegelapan dan muncul lebih kuat karena itu, dan dia tidak akan membiarkan kegelapan Danau Walgren mengklaimnya tanpa perlawanan. Dengan tekad yang menyala-nyala di matanya, Sarah melangkah maju, siap untuk menghadapi kegelapan langsung. Apapun yang menanti di depan, apapun yang mengerikan menunggunya di kedalaman danau, dia akan menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan. Karena dia adalah Sarah, dan dia tidak akan dikalahkan. Tetapi saat dia berdiri di tepi pantai, dengan jantung berdebar di dadanya, perasaan ketakutan meluapinya. Dia telah menghadapi makhluk yang bersembunyi dalam kedalaman, tetapi dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih jahat menanti. Saat Sarah memindai garis pantai, matanya menangkap sekilas bentuk-bentuk yang terdistorsi bergerak di dalam kegelapan. Bayangan-bayangan menari di pinggiran penglihatannya, berbisik janji-janji jahat tentang rasa sakit dan siksaan. Keringat dingin memecah di dahi Sarah saat dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Kegelapan yang meliputi Danau Walgren hidup dengan kengerian yang tidak terlihat, makhluk-makhluk yang hidup dari ketakutan dan keputusasaan mereka yang berani melintasi jalan mereka. Dengan perasaan hampa di hatinya, Sarah menyadari bahwa kengerian sejati Danau Walgren bukan hanya makhluk yang berdiam di dalam kedalaman, tetapi kegelapan yang bersembunyi dalam hati manusia. Itu adalah kegelapan yang hidup dari ketakutan dan kebodohan, mengonsumsi semua yang berani untuk terlalu dekat. Dan saat dia berdiri di tepi pantai, dikelilingi oleh beratnya yang tidak diketahui, Sarah tahu bahwa dia sedang menghadapi pertempuran bukan hanya untuk kelangsungan hidupnya sendiri, tetapi untuk jiwa sebenarnya dari Danau Walgren itu sendiri. Hingga hari ini, penduduk setempat berdesis tentang nasib Sarah, dan gema yang mencekam dari kematiannya masih terdengar di angin yang menyapu Danau Walgren. Tetapi di tengah bisikan dan legenda, satu hal tetap jelas, pertemuan Sarah dengan monster danau hanyalah awal dari sebuah kengerian yang akan menghantui kota Walgren untuk beberapa generasi mendatang. Karena di kedalaman kegelapan, sesuatu yang kuno dan jahat bergemuruh, kekuatan di luar pemahaman manusia, menunggu dengan sabar untuk hari ketika itu akan bangkit sekali lagi untuk mengklaim tempatnya yang sebenarnya sebagai penguasa sejati Danau Walgren. Dan meskipun penduduk kota mungkin mencoba untuk melupakan, dan danau mungkin tampak tenang dan hening di permukaannya, kegelapan yang terletak di bawahnya tidak pernah benar-benar bisa dipadamkan. Dan selama Danau Walgren masih ada, demikian pula akan gema-gema dari kegelapan, pengingat akan kebenaran mengerikan bahwa beberapa misteri sebaiknya dibiarkan tidak terganggu. Hello, jika Anda mempunyai sebarang pengalaman dengan pertemuan kehidupan sebenar dengan hantu, paranormal, atau sebarang peristiwa yang menyeramkan, sila kongsikannya dengan kami di ghostmail.xoxogossipleads@gmail.com. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.